Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun pemirsa, kembali lagi bersama saya Rista Putri di edisi Baca Koran. Baik pemirsa, informasi terkini dilansir dari Lampung dan di dengan headline 61 kasus kekerasan guncang kota Metro, payung hukum perlindungan korban belum juga terbit. Hingga pertengahan Oktober 2025, kota Metro mencatat 61 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Angka itu menandai rapuhnya perlindungan sosial di kota kecil yang tengah berupaya menuju predikat kota layak anak. Data Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menunjukkan 26 kasus diantaranya merupakan kekerasan dalam rumah tangga. Sisanya, 32 kasus terjadi di rumah pelaku, hotel atau tempat umum, 2 di sekolah dan 1 di fasilitas publik. Kepala DP3AP2KB Metro, Subehi, mengatakan seluruh korban telah memperoleh pendampingan hukum dan psikologis. Tidak ada laporan yang dibiarkan tanpa tindak lanjut, ujarnya. Sebagian kasus masuk jalur hukum, sebagian ditempuh lewat mediasi, jelasnya. Untuk mempercepat penanganan, pihaknya tengah menyiapkan tim reaksi cepat layanan kekerasan perempuan dan anak. Tim tersebut akan menjadi penghubung antar instansi dari kepolisian hingga rumah sakit agar laporan kekerasan tak berhenti di meja administrasi. Selama ini koordinasi dengan Polres Metro, Dinas Kesehatan, RSUD Ayani dan sejumlah LSM sudah berjalan lewat MOU. Tapi kami butuh mekanisme yang lebih sigap dan terintegrasi, kata Subehi. Meski berbagai program pencegahan telah digulirkan, Metro belum memiliki payung hukum khusus bagi korban kekerasan. Draft peraturan wali kota tentang perlindungan korban kekerasan kini tengah disusun untuk memperkuat dasar hukum penanganan. Baik pemirsa, balik informasi selanjutnya yang dilansir dari Sumek.id dengan headline ini peran 4 pelaku habisi sopir truk yang menolongnya, aktor utama residivis kasus curanmor. Dari Ogalir melaporkan, ini masing-masing peran 4 pelaku yang menghabisi sopir truk tronton Asril Wahyudi 20 tahun di area Kebun Tebu Simpang 3 Beringin, Senin tengah malam 13 Oktober 2025. TKP masuk wilayah Desa Sri Bandung, Kecamatan Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Ilir. Tak hanya menghabisi sopir truk tronton Asril Wahyudi di TKP itu, para pelaku juga membakar korban beserta mobil truknya. 3 dari 4 pelaku sudah ditangkap tim gabungan unit 4 Subdit 3 Jatan Ras Ditreskrimum Polda Sumsel, Satreskrim Polres Ogan Ilir, dan Polsek Tanjung Batu. Saat rilis kasusnya terungkap bahwa aktor utama kasus ini ternyata seorang residivis kasus curanmor yang sempat dipenjara 2,5 tahun, yaitu Agung Sanjaya 25 tahun. Jelas Kabid Humas Polda Sumsel Kombes Pol Nandang Mukmin Wijaya SIKMH dalam di Mapolda Sumsel, Senin 20 Oktober 2025. Semula, Agung ini mengajak teman sekampungnya Adam Saputra 28 tahun, Rido Saputra 24 tahun, dan seorang yang masih buron yaitu Indra Sakti 33 untuk mencari kerja halal. Mereka berencana bekerja di sebuah proyek jembatan di Desa Tanah Abang, Kecamatan Muara Kuang. Upaya mencari kerja halal batal, Agung dan kawan-kawan tidak cocok dengan gaji dan sistem kerja yang diinginkan. 4 pelaku semuanya adalah teman sekampung, warga Desa Payalingkung, Kecamatan Lubuk Liat, Kabupaten Ogan Ilir. Namun Agung Sanjaya, 25 tahun, orang yang membawa ketiga temannya untuk bekerja di proyek jembatan malah balik berniat jahat, menghabisi sopir truk Asril Wahyudi 20 tahun. Baik pemirsa, terbalik informasi yang terakhir masih dilansir dari Sumek.id dengan headline saudara ipar di Palembang terlibat pertikaian berujung penganiayaan, dipicu pulang dini hari langsung masak. Dari Palembang melaporkan, kerap pulang di waktu dini hari menjadi trigger 2 orang pria saudara ipar di kota Palembang terlibat pertikaian berujung penganiayaan Senin 20 Oktober 2025. Penganiayaan terhadap adik ipar ini dipicu diduga korban yang menumpang tinggal di rumahnya kerap pulang malam hari dan langsung memasak di dapur. Merasa kesal dengan tingkah laku korban, keduanya sempat terlibat cekcok. Adik ipar yang tak terima sehingga terjadi penganiayaan. Tidak terima sudah dipukuli kakak iparnya, membuat Hendra Septiansa 39 tahun, warga Jalan Demang Lebar Daun Lorong Gembira, Kecamatan IB1 Palembang, melaporkan kakak iparnya atau suami saudara perempuannya ini ke SPKT Polrestabes Palembang, Minggu 19 Oktober 2025. Kepada petugas sentra pelayanan kepolisian terpadu Polrestabes Palembang, Hendra menuturkan peristiwa penganiayaan yang dialami tersebut terjadi pada Kamis 17 Oktober 2025 sekitar pukul 00.15 waktu Indonesia bagian Barat.
Pada saat itu, dirinya berada di Jalan Demang Lebar Daun Lorong Gembira, Kelurahan Demang Lebar Daun, Kecamatan IB1 Palembang, di kediaman telapor kakak iparnya inisial HR. Saat kejadian itu saya baru saja pulang ke rumah Pak, lalu saya memasak di dapur, sedangkan telapor kakak iparnya berada di ruang tengah, ujarnya Senin. Mendengar suara masakan korban, membuat telapor pun marah-marah dan langsung mendekati korban. Dia telapor marah dan langsung mendekati saya berkata, "Ngapo kau tuh?" Langsung dijawab telapor, "Keluar baik, kita begoco," bebernya. Panas karena saling jawab, korban dan telapor pun langsung keluar menuju teras rumah. Baik pemirsa, demikian edisi Bacok hari ini. Sampai jumpa di edisi Bacok selanjutnya. Saya Resta Putri pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.